Ya, tidak ini. Nggak ada yang masuk lagi ya? Atau dia memang dia kuliah itu yang lain ya? Ini aja. Halo Pak. Halo. Ya, halo Pak Arsan. Gimana? Ada pertanyaan? Ini Pak, saya belum paham abstrak ini Pak. Abstrak ini apa sama enggak sama kesimpulan Pak? Beda. Abstrak ini di awal dia. Jadi dia sebelum masuk pembahasan itu kita buat abstrak. Abstraksi istilahnya. Abstraksi ini mengabstrakkan, menggambarkan hasil dari kegiatan yang kita lakukan. Penelitian, misalnya kita buat penelitian ada abstraknya. Membuat pengabdian ada abstraknya. Nah, jadi dia mengabstrakkan rangkaian semua kegiatan yang kita tulis itu diabstrakkan dalam satu halaman. Kalau di dalam jurnal itu maksimal 200 kata dia buat. Tapi kalau di dalam skripsi atau di dalam hasil laporan pengabdian itu minimal satu halaman abstrak. Abstrak itu terbagi dalam dua hal, dalam dua bahasa. Ada yang berbahasa Indonesia dan ada berbahasa Inggris. Itu abstrak dibuat. Di dalam abstrak itu kemudian itu menjelaskan tadi itu yang saya jelaskan di awal ini tadi. Dia berisi latar belakang penulisan skripsi atau pengabdian atau penulisan karya ilmiah lainnya. Nah, itu memberikan nah, kalau masalah pokok sama rumusan masalah ini Pak. Kemudian dia menjelaskan masalah pokoknya. Apa masalahnya? Nah, setelah latar belakang apa masalah? Dia dibuat singkat dan padat, itu yang penting. Dalam penelitian itu judulnya boleh berubah 100 kali, yang penting masalahnya tidak pernah berubah. Itu di awal kuliah sudah saya jelaskan. Pahamin masalahnya. Jangan terpatok pada judul. Makanya saya katakan, saya tidak pernah lihat judul. Saya mau lihat masalahnya apa. Kemudian saya tanya di awal kuliah, apa masalahnya dulu? Kita pahamin masalahnya. Masalah ini yang tidak boleh berubah. Kalau judul itu boleh 1000 kali berubah, judul itu tidak ada masalah. Dia mau berubah di awal pengajuan, dia mau berubah di saat seminar, dia mau berubah di saat ujian akhir, dia mau berubah di saat dia direvisi, itu tidak ada masalah judul dia berubah. Nah, dia mau berubah 2000 kali tidak ada masalah, tapi pokok masalah yang tidak boleh dirubah. Kalau pokok masalah berubah semuanya. Gitu. Pahamin pokok masalahnya dulu. Itu yang saya katakan di awal kuliah itu. Kalau mau mencari suatu judul, pahami pokok masalahnya. Jangan pahami judulnya. Banyak orang bingung kemudian menyusun skripsi karena dia memulai dengan judul, bukan memulai dengan masalah. Gitu. Masalah apa yang mau diteliti, masalah apa yang mau diperdalam. Supaya tidak salah. Jangan terjebak dengan judul. Mengatakan, hari ini kita bisa judul bisa ditemukan di akhir, itu bisa terjadi. Berarti yang paling pokok itu adalah permasalahannya itu Pak ya, yang akan kita angkat begitu. Permasalahannya harus kita pahamin, bukan judul, bukan topik, bukan tema. Judulnya yang dipahami dulu. Nah, mau meneliti Omnibus Law, apanya yang mau kita teliti? Kalau mau buat judul tentang Omnibus Law gampang. Tinjauan juridis tentang Omnibus Law gampang buat judul itu. Tapi apa masalahnya yang mau kita teliti dari Omnibus Law misalnya? Itu kalau mau menemukan judul, di pasar banyak judul, di kantor juga banyak judul, di sekolah banyak judul, di kampus banyak judul. Di skripsi orang itu judulnya banyak, tapi masalahnya apa kemudian? Apakah pokok masalah ini? Banyak orang mengangkat judul yang pokok permasalahannya sudah pernah diteliti. Di situ kemudian tingkat plagiasinya tinggi. Nah, karena permasalahan itu sudah pernah diteliti dan sudah menemukan penyelesaian masalahnya. Gitu. Nah, kemudian hasil penelitiannya yang ketiga adalah kesimpulan atau informasi lain. Dari kesimpulan informasi lain ini apa yang harus dilakukan misalnya. Nah, itu disitulah fungsi abstrak kemudian. Orang dari abstrak sudah dapat membaca itu kemudian. Oh, ini tentang ini loh penelitiannya, ini loh judulnya, dan ini loh hasilnya gitu. Dari situ orang sudah dapat kemudian membaca itu.
tidak kemudian ngambang apa. Jadi begitu orang baca abstrak dia tertarik untuk membaca hasil penelitian itu. Karena itu singkat, padat dan tepat. Oh ini loh isi ketika dia baca abstraknya. Oh tentang ini loh hasil penelitian ini. Begitu dia masuk, oh sama dengan abstraknya. Tapi begitu dia masuk beda dengan abstraknya, orang jadi tidak menarik untuk membaca hasil penelitian itu. Pasti hasil penelitian itu tidak sesuai sudah. Itu orang menilai. Makanya orang abstrak itu dibuatlah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemudian. Agar orang dunia luar itu dapat membaca apa hasil penelitian. Walaupun nanti ditulis dalam bahasa Indonesia, orang bisa mengartikan. Itu fungsinya abstrak. Jadi dia cerita singkat dari hasil tulisan yang kita buat. Misalnya tulisan kita 20 halaman, cukup dia baca 5 baris, misalnya 1 paragraf tapi isinya 5 baris, tapi padat itu. Itu sudah mewakili yang isinya 20 halaman tadi misalnya. Itu abstrak. Contoh abstrak ini biasanya di bawah, paling bawah tulisan ya Pak ya? Contoh abstrak itu seperti ini, saya sampaikan contoh dulu. Nah. Contoh abstrak. Misalnya seperti ini. Berarti semisal kayak di sampul buku itu Pak ya? Bukan. Ini nama abstrak ini. Pak, bukannya kalau latar belakang juga mengangkat sekilas tentang permasalahan yang akan kita angkat begitu Pak ya? Enggak bisa, karena dia tidak isi metodologi. Ini abstrak. Metodologinya tidak ada. Ini saya ambil dari jurnal nih, yang mau segera terbit. Nah, ini abstrak. Jadi dia kalau apa dengan mereview itu Pak? Nah, Abstrak tujuan ini. dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian. Nah, metodologi pendekatannya, penelitian ini, cara pengumpulan bahannya, sampai kemudian kita bisa baca undang-undang maupun ilmu lain. Jadi abstrak ini singkat. Kemudian, jadi tujuan penelitian ini adalah berdasarkan masalahnya. Masalahnya apa? Berarti bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Kemudian, bagaimana peraturan undang-undangan mengatur penyelesaian sengketa terhadap suara yang sama. Itu masalahnya. Dia tidak menjelaskan pokok masalah, tapi tujuannya dia menjelaskan. Jadi tujuan tulisan ini menjelaskan soal ini. Penelitian ini penulis gunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka. Jadi penelitian ini bukan empiris berarti. Jadi dia mengkaji perundang-undangan, mengkaji studi literatur, studi literatur. Jadi studi literatur kata lain dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, bukan hasil lapangan. Nah ini kalau dia kemudian menggunakan metode penelitian. Nah, kalau kemudian empiris misalnya, saya contoh empiris seperti ini. Nah, ini empiris, tanggung jawab pemerintah perusahaan. Nah, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya. Kalau paham bahasa Inggris, ini namanya keyword. Jadi orang bisa lihat keyword, kata kunci. Nah, data pustaka abstrak pasti memiliki kata kunci. Kata kuncinya adalah soal ini, keywordnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pengawasan kegiatan pertambangan, bahan galian, batuan, serta faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan penambangan galian, batuan. Nah, ini masalahnya sebetulnya ini. Padahal dia bicara tujuan, tapi inilah masalahnya. Jadi tujuan dia melakukan penelitian ini untuk mengetahui masalahnya ini apa sih, di mana peran pemerintah dalam pengawasan, bagaimana faktor yang mempengaruhi kegiatan penambangan galian C, Lombok Timur. Metode yang digunakan secara yuridis empiris, artinya penelitian mengkaji permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kajian perundang-undangan. Berarti ada fakta lapangan, ada wawancara mendalam terhadap hasil ini. Kemudian penambang sulit dengan pengajuan perizinan. Nah, pemerintah daerah membuat proses pengawasan dan perizinan. Kedua, penambangan yang besar memiliki pertambangan bersulit dalam pengajuan izin.
para pemilik usaha. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kegiatan pertambangan galian. Nah, ini sangat singkat. Dari sini orang sudah bisa membaca hasil penelitian ini. Ternyata masalahnya adalah ada Undang 23. Itu yang pertama, yang terkait soal pengawasan dan perizinan. Yang kedua, soal penambangan dan perusahaan yang memiliki pemilik pertambangan dipersulit dengan pengajuan izin. Para pemilik usaha harus mengurus izin pertambangan ke pemerintah provinsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kegiatan pertambangan galian bantuan ilegal kemudian. Jadi ketika izin pertambangan itu diambil alih oleh provinsi menyebabkan terjadinya galian C yang ilegal kemudian karena faktor sulitnya mengurus izin. Nah, itu salah satu faktor saya dengan kelemahan dari pengawasan pertambangan. Nah, dari sini orang sudah bisa tergambarkan kemudian, oh begini loh hasil penelitian yang jumlah halamannya ini mana ya? Sekitar 11 halaman misalnya ini kan 11 halaman ini. Jadi yang 11 halaman ini sudah tergambarkan dengan yang cukup di satu halaman ini. Ini loh hasil penelitiannya ya. Jadi orang tidak perlu kemudian, oh kalau dia mau membaca, dia tertarik akhirnya membaca. Seperti apa sih bacaannya? Itu maksud saya. Begitu, dipahamin dengan abstrak ya? Insya Allah paham, Pak. Ya, Paham, Pak, paham. Pak. Jangan sampai lupa abstrak, ini penting kemudian. Insya Allah. Nah, nanti kan ada di kesimpulan di bawah itu, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Apakah dia akan double nanti pernyataannya di sana begitu? Beda kesimpulan. Nanti kita bicara kesimpulan itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kita bicara abstrak dulu. Menyimpulkan terlalu cepat Anda ini, Pak Supardian. Belum Kita baru Sabar, sampai jadi, kesimpulan. sabar. mau menyimpulkan. Kita baru sampai abstrak ini dulu. Nah, nanti Ya, Pak, bicara kirain Tenang. sama, Pak, begitu. nanti beda, pasti beda-beda. Nah, mungkin kita membuat ini hal yang sama gitu. Nah, jadi dari Semangat ketika, lalu belajar nih. nah kalau Nah, isi ini aku nangkepnya. kalau isi itu 2 spasi, kalau abstrak itu cuma 1 spasi. Itu bedanya. Nah, dia tidak dibuat 2 spasi, tapi dia hanya dibuat dengan 1 spasi. Stunting, susun dan gunting, suntingan. Nah, kutipan adalah, nah, teknis yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak adalah diketik dalam kertas dan seterusnya. Jarak antar baris adalah 1 spasi. Format abstrak adalah sebagai berikut. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan suntingan. Itu namanya suntingan, susunan dan gunting. Memasukkan kalimat orang, dimasukkan, ditumpuk semua di tulisan kita, dibuat footnote, itu yang namanya susunan dan gunting istilahnya. Suntingan, susunan dan gunting. Jadi membuat tulisan dengan suntingan, susunan dan gunting. Itu singkatan sebenarnya. Dong bukan karya ilmiah namanya, Pak. Cuma ngambil-ngambil gitu terus. Iya, bukan karya ilmiah. Kalau hanya memasukkan tanpa analisa kemudian di dalamnya, tanpa pernyataan dari kita, analisanya apa kemudian. Itu yang penting, analisanya itu yang penting. Sama seperti kita memasukkan peraturan perundang-undangan tanpa analisa kemudian. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa tanpa analisa? Ini, saya lagi nulis misalnya hari ini, soal hasil pengabdian ya. Saya kasih contoh. Tulisan saya tadi itu. Nah, ini. Misalnya kita bicara soal pernikahan hari ini. Pernikahan di bawah umur. Terakhir saya tulis. Nah, ini. Nah, Pak Jen memaparkan soal Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dia memaparkan. Nah, sedangkan pidana yang dapat diterapkan pada semua pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana biasa baik yang menikah maupun yang melakukan pernikahan. Nah, hal senada disampaikan ini. Nah, ini analisanya kemudian. Analisanya 19 tahun dari tadi undang-undang itu adalah ada undang-undang pokok
perlindungan anak dan seterusnya. Nah, itu analisanya. Ada putusan MK, itu menjadi analisanya kemudian yang diramu dengan hasil putusan MK, yang diramu dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bukan hanya kemudian disadur ansih undang-undang itu tanpa analisa dari kita kemudian. Itu yang dimaksud kemudian, bukan hanya memasukkan, bukan hanya suntingan kemudian, hanya memasukkan pendapat orang di sebuah buku ke dalam tulisan kita, dibuat footnote-nya tanpa kemudian memperjelas apa maksudnya dari memasukkan tulisan orang ke dalam karya ilmiah kita itu. Nah, itu yang harus jelas supaya memperjelas kemudian, oh ini loh maksudnya, ini loh yang mau dikaji itu. Jadi bukan hanya suntingan saja. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat atau ucapan orang lain yang terdapat pada buku, majalah, peraturan perundang-undangan, makalah, dan lain-lain. Untuk itu penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip mengutip. Nah, ini yang disebut dengan mengutip, bukan suntingan, gitu ya. Beda ya, harus dibedai antara suntingan dengan mengutip. Nah, tidak mengadakan perubahan naskah asli, itu kalau mengutip. Kalaupun perlu mengadakan perubahan, maka seorang penulis harus memberi keterangan bahwa kutipan tersebut telah diubah. Caranya dengan memberikan huruf tebal atau memberikan keterangan dengan tanda kurung segi 4 seperti gambar berikut ini. Ini kalau dia telah diubah. Bila dalam naskah asli terdapat kesalahan, penulisan dapat memberikan tanda C, tanda seru, langsung di belakang kata yang salah. Hal ini berarti bahwa kesalahan ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Pertama dengan buka kurung, tutup kurung. Nah, apabila bagian kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu ditandakan dengan titik-titik elips, yaitu dengan titik 3 titik. Misalnya terlalu panjang yang kutipan yang kita mau kutip adalah ini, tapi kita tidak mengutip di awalnya, maka kita tulis dia 1, 2, 3, baru kita tulis hasil kutipan kita yang sebenarnya sampai dengan dan seterusnya, misalnya kita mau mengutipnya. Itu tata cara orang mengutip sebetulnya. Ini etika atau tata etika orang mengutip. Baru dibuat footnote kemudian di bawahnya, sumbernya dari mana itu kemudian. Sumber dari sumber buku, dari sumber jurnal, dari sumber majalah, atau dari clipping koran misalnya. Itu yang harus jelas, tidak kemudian asal memasukkan. Karena itu etika penulisan karya ilmiah. Nah, macam-macam kutipan. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris, atau kutipan harus diapit dengan kutip, tanda petik istilahnya. Kalau dia tanda petik, berarti pernyataan langsung. Atau kurang dari 4 baris. Kalau dia kurang dari 4 baris, dia bisa dibuat 2 spasi. Tapi kalau dia kurang dari 4 baris, dia harus dibuat, misalnya dia sudah masuk ke baris ke-5, dia harus 1 spasi. Tidak boleh 2 spasi. Karena sudah melebihi. Itu etikanya. Jadi banyak orang mengutip itu, misalnya kutipan langsung itu harus dibuat tanda petik. Kalau kutipan tidak langsung itu misalnya kita membaca buku. Pernyataan pemikiran orang ini dalam buku ini itu kan panjang, satu halaman buku misalnya. Terus kita singkat dia. Kita buat dia menjadi 3 baris misalnya, ada yang dalam 1 halaman buku itu menyingkat istilahnya, menyingkat dia menjadi, tapi itu pemikiran si pemilik buku, bukan pemikiran kita. Yang itu yang kita kutip kemudian di dalam menjadi footnote-nya. Itu kutipan yang langsung. Kutipan tidak langsung misalnya. Kutipan misalnya pendapat Jimmy Asudiki dalam di dalam buku apa dia berpendapat Jimmy Asudiki tersebut. Misalnya orang banyak kemudian pendapat Jimmy Asudiki tiba-tiba dimasukkan, padahal itu dibuat oleh orang yang menulis buku. Misalnya bukunya ditulis oleh Udin misalnya. Menurut Jimmy Asudiki, kalau Udin itu langsung dia mengutip dari sumbernya, yaitu buku Jimmy Asudiki. Tapi kalau kita mengutip dari bukunya Udin, maka kita harus menulis menurut Jimmy Asudiki dalam Udin istilahnya. Tidak boleh kita menulis langsung, kecuali kita punya bukunya Jimmy Asudiki, baru kita menurut Jimmy Asudiki. Tapi kalau kita tidak punya bukunya Jimmy Asudiki, tapi kita punya bukunya Udin,
maka kita harus menuliskan Udin. Jimli Asidiki dalam Udin. Nah, begitu cara orang mengutip. Tidak langsung Berarti Jimli dua sumber Asidiki. gitu Pak. Bukan dua sumber. Jadi pernyataan Jimli Asidiki itu ditulis oleh Udin, bukan oleh Jimli Asidiki. Karena kita tidak punya bukunya Jimli Asidiki. Oh, gitu-gitu. Footnote nanti di daftar pustakanya bukan Jimli Asidiki yang naik, tapi si Udin yang naik. Oh, hebat sih Udin ini. Jimli Asidiki dalam Udin. Itu istilahnya. Di footnote-nya adalah bukunya Udin di bawah, bukan Jimli Asidiki. Nah, orang banyak mengutip, kemudian tulisannya ditulis katanya Jimli Asidiki. Itu yang salah kemudian. Itu yang kemudian menimbulkan plagiasinya tinggi. Di situ plagiasinya. Bahwa orang itu menulis bukan kemudian yang ditulis terkait soal tulisannya Jimli. Karena tulisan Jimli itu sudah diringkas oleh si Udin. Semestinya Udin yang naik, bukan Jimli Asidiki. Gitu. Memang di dalam itu menurut Jimli Asidiki dalam Udin, tapi di bawah di kutipan footnote-nya itu adalah Udin dalam judul bukunya apa, penerbitnya siapa, tahun berapa, halaman berapa. Gitu. Nah, kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung. Kutipan tidak langsung diikuti nomor footnote untuk menulis sumbernya. Bila mengutip dari bahasa asing, kutipan dulu baru diterjemahkan. Itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung biasanya ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya harus dikutip, baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tidak boleh masuk ompol-ompol memasukkan bahasa Inggrisnya tanpa menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menulis buku dalam bahasa Indonesia, saya pernah melakukan hal kesalahan seperti itu ketika menulis tesis. Nah, lupa kemudian menuliskan artinya. Saat ujian, hati-hati buat skripsi kalau memakai bahasa Inggris tanpa menyodorkan artinya. Penguji akan mempertanyakan itu yang akan dikejar apa artinya dari tulisan itu. Makanya kalau menyodorkan buku bahasa Inggris harus dibuat dengan artinya. Saya pernah kelolosan membuat itu di dalam tesis, dikejar seketika ujian tesis karena kelupaan mencantumkan artinya. Karena itu etika ilmiah. Jadi dalam tulisan bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Jepang harus dicampurkan ininya. Tidak asal mengutip kemudian. Artinya apa? Kita harus paham artinya. Kalau tidak paham artinya nggak usah dimasukkan menjadi kutipan itu. Jangan sok-sokan mau sok bahasa Inggris memasukkan tulisan bahasa Inggris tapi tidak diartikan. Ketika dikejar kebingungan. Cengas pas ujian kan dapat C terus nilainya kan rugi. Jangan cengas-cengas, jangan asumsi begini ya. Mencoba bermain dengan logika yang salah, logika yang falasi istilahnya, logika yang sesat. Nah, contohnya seperti ini, saya membaca buku Sujono Sukamto yang mengutip bukunya Aristoteles. Lalu saya dalam daftar pustaka atau catatan kaki saya menulis Aristoteles Retorika Yunani. Nah, itu contoh yang salah. Padahal buku yang saya baca adalah bukunya Sujono Sukamto. Semestinya yang ditulis adalah Sujono Sukamto tentang Aristoteles itu. Karena Sujono Sukamto itu kan sudah menginvestasikan Aristoteles itu dalam bukunya, buku retorika itu dia investasikan dalam bukunya Sujono Sukamto. Bukan kemudian Aristoteles yang kita tulis, tapi Sujono Sukamto-nya yang kita tulis. Sama seperti tadi soal Jimli Asidiki dalam Udin. Nah, bukan Udin yang kita tulis, bukan Jimli yang kita tulis, tapi si Udin yang kita tulis. Itu. Itu kutipan, penjiplakan, plagiarisme. Ini yang paling fatal ini yang namanya plagiat. Plagiat ini tidak ada toleransi dalam ilmu pengetahuan. Apalagi Kemendikbud itu sudah membuat akun yang namanya pelaporan terhadap plagiarisme. Makanya semua karya ilmiah itu harus dipublikasikan, baik dalam repositori maupun dalam jurnal. Ini lagi dalam bentuk jurnal. Jadi tidak semua skripsi mahasiswa bisa masuk dalam jurnal. Kalau dia tidak masuk dalam jurnal, dia harus dipublikasikan di repositori universitas. Semua publikasi mahasiswa. Di situ akan kelihatan nanti
kalau dia plagiat, kemudian ketemu dia plagiat, ya nanti urusannya dikti. Hati-hati dengan plagiat. Gitu. Sudah banyak orang yang dicabut gelarnya, gara-gara dia plagiat. Ya. Karena plagiat ini kan sama dengan kejahatan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi penjiplakan suatu bentuk kejahatan yang amat serius dalam dunia akademis. Terakhir itu yang dipermasalahkan adalah Rektor UNES. Dr. UNES, Universitas Negeri Semarang, yang menjiplak hasil skripsi mahasiswanya. Jadi dia tidak dapat ditolerir. Nah, ditegur oleh pengajar yang bersangkutan. Adapun saksi yang dimaksud ditegur setelah pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E, pembatasan atas kelulusan, ditunda kelulusan, muncul mencabut gelar atau ijazah itu kewenangan Kemendikbud, tidak diperkenankan bagi mereka untuk mengajukan studi di Universitas Indonesia Unggul atau di universitas yang lainnya, misalnya. Jika menggunakan kalimat asli atau bersumber untuk mendukung, argumentasi, maka sumber asli tersebut harus ditulis sebagai berikut. Smith 1988 mengatakan bahwa kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari politik dalam negeri. Dalam kenyataan ini dapat dilihat dari beberapa butir khusus. Nah, referensi di atas ditulis dalam format lengkap pada daftar pustakaannya adalah Smith, Energy Princess Diana. Orang bisa menulis seperti ini dalam catatan kakinya. Nah, ini biasanya digunakan di mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi Fakultas Ekonomi itu hanya mengatakan Smith 88 halaman 18. Nanti dia akan dicek di daftar pustaka. Ada enggak Smith ini? Bukunya. Ini ditulis di daftar pustaka yang namanya Smith. Kalau di Fakultas Hukum dia biasanya menggunakan tanda footnote kecil itu, angka itu di bawahnya langsung tertulis ini. Dengan halamannya kemudian di belakang. Kalau ini enggak, Smith 18, ini yang sering disebut dengan sistem penulisan footnote CLA istilahnya, Citatu. CLA itu Chicago. Ada MLA, MNA, CLA, ada yang kemudian ISO, ada yang kemudian ada 4 sistem model penulisan pengutipan seseorang. Nah, jika menggunakan beberapa sumber untuk mendukung satu pendapat atau ide, maka penulis adalah sebagai contoh. Hodgson dan Smith. Hodgson 1988 dan Smith 1988. Ini kalau mendua. Lalu kemudian jika mengutip sebagian atau mengatakan mencocokkan dengan paragraf yang sedang dibuat. Ini pengutipan paling sederhana ini. Cara mengutip dengan cara Chicago. Paling sederhana dengan namanya, tahun bukunya, halaman berapa. Ini paling sederhana. Tapi orang suka lupa menulis kemudian di daftar pustakanya. Ada pertanyaan dulu? Sudah kering tenggorokan saya ini. Ada pertanyaan? Ada Pak. Cuma 14 orang ini yang hadir ya? Ini Pak, terkait dengan abstrak dulu Pak. Ya. Itu kenapa sih penulisannya itu tidak ada alinea begitu Pak? Kenapa dia kok rata sekali dari atas sampai bawah begitu? Rata ada satu spasi. Dan dia uraian singkat. Uraian singkat, padat, dan cermat. Bukan kemudian menjelaskan hasil penelitian. Kenapa harus banyak-banyak? Hanya uraian singkat. Makanya ada keynote istilahnya. Ada kata kunci. Di situ. Keyword. Kata kuncinya apa kemudian? Supaya orang, itu dasar orang membaca isinya. Kalau sudah baca abstrak, kenapa saya jelaskan di awal? Fungsi abstrak itu untuk menjelaskan isi semua tulisan itu dari latar belakang sampai penutup. Itu abstrak. Yang isinya singkat, padat, jelas, dan tepat. Jadi cukup dia baca abstrak. Kalau dia tertarik, dia akan baca semua. Tapi kalau dia tidak tertarik, dia tidak akan baca. Cukup dengan abstrak dia akan membaca gitu. Kalau dia tertarik, itu baru dia baca. Itu abstrak. Namanya aja abstrak. Gambaran umum atau awal yang bersifat abstrak. Apa arti abstrak, Supardi? Pahamin dulu. Apa arti abstrak? Abstrak itu kan kayak kita memberi apa ya?
menjabarkan sesuatu lah begitu Pak dengan secara nyata. Abstrak secara nyata. Itu kayak nyata lah begitu Pak. Nah, Kalau abstrak ya enggak nyata. kok abstrak secara nyata. Apa arti kata abstrak? Abstrak Arti. itu lawan kata nyata. Arti kata abstrak saya mau tanya ini bukan tulisan ilmiahnya ini. Itu yang dimaksud dengan abstrak. Dia mengabstraksikan, Abstrak itu menggambarkan, bayangan. Bayangan, gambaran. menggambarkan isi tulisan yang jumlahnya 20 halaman itu cukup dengan 5 baris misalnya. Itu yang dibayangkan di situ. Oh, begini loh isinya. Oh, menarik ini kita baca. Kalau itu kita baca sampai akhir. Kalau dia sudah baca abstrak yang tidak menarik, maka tidak akan dia baca sampai akhir. Makanya di situ kunci abstrak kemudian. Dia harus menarik dibuat supaya dibaca sama orang dan kemudian orang itu untuk tertarik. Oh, seperti ini loh hasilnya ternyata penelitiannya. Kalau dari abstrak yang sudah tidak menarik, orang tidak akan menarik membaca skripsi tersebut. Dari abstrak orang bisa untuk melihat seberapa jauh sih penelitian itu dapat dilakukan. Oke Pak, paham Pak, terima kasih banyak. Terus kedua Pak, terkait dengan kutipan. Apakah ketika kita mengutip itu haruskah kita harus memegang bukunya atau bagaimana kalau kita mengutip di internet dengan menggunakan bukunya itu Pak begitu? Di bukunya mengutip itu yang terbaik itu adalah dari sumber asalnya. Itu mengutip yang terbaik. Bukan menjiplak, bukan tadi itu apa istilahnya di awal dia sejelas itu, bukan kemudian merangkum itu tadi. Nah, mengutip jadi mengutip sama suntingan itu harus dibedakan. Suntingan dan mengutip itu beda. Kalau suntingan itu kita mengambil penggalan-penggalan kata, kita masukkan menjadi pernyataan kita seolah-olah itu suntingan. Itu plagiat itu yang tidak baik. Itu yang tidak beretika secara ilmu pengetahuan. Tapi kalau mengutip pendapat seseorang, kemudian kita masukkan menjadi pendapat orang itu bukan pendapat kita, itu cara yang baik, cara yang ilmiah. Itu yang dibenarkan menurut ilmu pengetahuan. Tinggal kita masukkan dia menjadi footnote kemudian. Nah, kalau pendapatnya Jimli Asdiki di dalam bukunya Udin, jangan ditulis bukunya Jimli Asdiki. Memang di bukunya Udin itu, si Udin mengutip dari buku Jimli Asdiki halaman sekian. Jangan Jimli Asdikinya yang kita tulis, tapi si Udinnya yang punya buku yang kita tulis gitu. Bukan Jimli. Karena Udin ini mengutip dari bukunya Jimli. Harus kita hormatin si Udinnya yang telah mengutip tersebut, yang telah membaca bukunya Jimli Asdiki. Kita kan tidak pernah membaca bukunya Jimli Asdiki, tapi yang membaca adalah si Udin. Ya, jadi kemudian si Udin membaca bukunya Jimli Asdiki, kemudian Udin mencantumkan footnote-nya adalah Jimli Asdiki. Terus kita membaca bukunya Udin, terus kita mencantumkan si Jimli, salah itu. Tidak benar. Karena kita tidak pernah baca bukunya Jimli, yang baca bukunya Jimli adalah si Udin. Yang harusnya kita cantumkan adalah bukunya si Udin. Begitu. Dipahamin kan? Paham enggak? Pak. Paham. Tetapi misalnya begini Pak, kan kutipan yang dari buku Jimli Asdiki misalnya begitu Pak ya. Kemudian si Udin yang jiplak nih Pak begitu, tapi kata-katanya kemudian halaman yang di sana itu kan tidak ada berubah. Nah, itu yang kita cantumkan di footnote kita Pak. Bagaimana itu? Nah boleh. Karena yang baca buku itu si Udin, bukan kalian yang baca buku. Yang baca bukunya Jimli Asdiki bukan kalian, tapi si Udin. Itu yang enggak boleh, enggak benar itu. Itu yang salah. Yang dikutip itu adalah bukunya si Udin. Karena kita membaca bukunya Udin, bukan bukunya Jimli Asdiki. Gitu. Misalnya bukunya Jimli Asdiki itu 1 halaman. Oleh si Udin diringkas dia menjadi 5 kalimat. Itu bukan kutipan tidak langsung, itu namanya kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, dia pasti akan mencantumkan dengan tanda petik. Tanda petik dengan kalimat miring kemudian. Itu kutipan langsung. Makanya di sini nih, tanda kutipan langsung yang kurang dari 4 baris, kutipan harus diapit dengan tanda kutip. Itu kutipan langsung. Itu harus dibedakan dengan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, buku yang 1 halaman tadi itu,
oleh si Udin itu diringkas menjadi tiga baris misalnya. 3 baris itu yang menjadi itu bacaan si Udin, makanya dia tulis menurut Jimli Asidiki dalam bukunya dia jelaskan begini, dia ringkas keterangan yang tadi 1 halaman itu dia ringkas menjadi tiga baris. Ditulis kemudian footnote-nya adalah Jimli Asidiki, koma hukum konstitusi, koma dan dalam buka kurung Yogyakarta, penerbit Reneka tahun 2019, tutup kurung, koma, halaman 2 misalnya. Nah, itu yang ditulis oleh si Udin. Terus kita mengutip pendapat si Jimli itu, kemudian kita tulis itu adalah buku Jimli Asidiki, itu yang salah. Karena itu sudah pendapatnya si Udin yang ditulis 3 baris itu. Disitulah plagiat itu sering terjadi. Karena itu pendapatnya Udin, bukan pendapat Jimli Asidiki. Tapi si Udin sudah membaca bukunya Jimli Asidiki. Kita tidak membaca bukunya Jimli Asidiki. Di situ plagiasi itu paling sering terjadi. Paling tinggi plagiat itu di situ, karena salah cara mengutip. Begitu. Apa pertanyaannya, Talut? Terkecuali baca langsung bukunya Jimli, bukan dari buku si Udin. Nah, jangan coba-coba baca bukunya si Udin. Karena si Udin siapa tahu juga. Itu saya katakan lebih baik kalau mengutip itu langsung dari pemilik buku, jangan dari orang lain. Karena orang lain itu menimbulkan interpretasi sendiri dia. Jangan-jangan apa yang ditulis si Udin itu salah. Pendapat Jimli bukan seperti itu. Walaupun kita menulis Jimli, salah jangan-jangan. Gitu. Betul. Terakhir Pak. Ya. Misalnya begini Pak, ini kan misalnya skripsi kita udah jadi Pak. Apakah misalnya setelah terdetek di dia itu terbukti plagiat, apakah itu bisa kita perbaiki begitu Pak? Harus diperbaiki sampai dia tidak plagiat, memenuhi tidak plagiat, standarnya itu 30%. Begitu. Ada pertanyaan? Saya kok sudah mulai kering ini, mulai saya. Nah, ini dia, ada namanya sumber kutipan itu America Physical Associate Manual. Apa? Itu menyansungkan racun dari sumber kutipan tulis dalam tanda kurung yang tadi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem apa? American Physiological Associate Manual. Itu sistem apa? Sujono Sukamto 1883-23. Tadi yang kita sudah uraikan, itu sistem apa? Kemudian ada sistem MLA, Modern Language Associate Handbook. Nah, memberi nomor urut pada setiap nomor kutipan, kemudian menulis sumber kutipannya dikutip di akhir kutipan. Di lembar khusus yang disebut dengan catatan menulis sumbernya. Kemudian ada sistem menulis dengan cara Chicago. Cara yang lazim adalah dengan memberikan nomor urut ke kutipan, kemudian sumbernya. Nah, Chicago ini yang biasa kita gunakan di Fakultas Hukum, model CLA istilahnya. Chicago Language Association, MLA, tadi itu American apa, istilah apa. Sistem Chicago itu seperti yang di Fakultas Hukum biasanya. Untuk menegaskan, nah kalau udah kering begini, nah enak. Ada pertanyaan dulu? Atau sudah dipahamin? Paham kan? Paham Pak. Plagiasi Halo, Pak. 30%. Ya, 30% ada di peraturan rektor itu. Kalau tidak salah, berarti per kampus itu berbeda ya Pak ya? Kalau tidak salah di Muhammadiyah 50% dia? Enggak, 25 Muhammadiyah. Enggak ada 50%. 50 katanya teman saya kemarin Pak. Nah, ada 50. Kita ini sudah paling rendah 25 rata-rata. Malah di Universitas Brawijaya itu tidak salah 10%. Oh iya. Kita ini yang paling rendah 30%. Berterima kasih dia. Orang standar rata-rata itu 25. Rata-rata 25. Rata-rata orang menggunakan standar 25. Kita ini 30%.
sudah sangat toleransi. Kalau dia 50% itu masih merah itu. Pernah saya tunjukkan kemarin minggu lalu ya, merah itu. Ya, betul. Itu ya 50%. Kalau merah itu sudah masih ini. Kalau 30 itu kuning dia sudah. Kalau dia 10 hijau dia. Warnanya. Ada warnanya. Luar biasa. Ada pertanyaan? Masih ada yang membingungkan? Berapa hari kita libur, Pak? Kayaknya sampai tanggal 18 atau tinggal 19. Kalau lihat kalendernya ini libur bersamanya sampai tanggal 19. Kalau Dari saya lihat kapan itu, Pak? dari tanggal 12. Dari hari Senin. Dari hari Selasa sih. Senin baru masuk. Hari Halo Pak. 11 Selasa aja. Satu Ah, minggu Pak. Pak liburnya diundur. Pak Arsan dia izin katanya kuotanya habis. tanggal 12 orang mulai libur hari Rebo. Kan lebaran tanggal 13 kan? Kalau kita Pak hari Kalau dinas Pak besok Senin. Ya. Baik. Nanti kita tunggu pengumuman aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.